Dengan adanya tanda yang panah ke atas atau minimal checklist 3 semuanya seperti itu adalah salah satu tanda bahwa channel kita insya Allah akan maju dan berkembang. Tentunya yang belum monetisasi akan cepat monetisasi. Kang Asik jamin. Jangankan teman-teman, Kang Asik aja dulu orang apa sih ngomong-ngomong YouTube analitik sudah pusing disuruh lihat angka lagi. Menyatakan bahwa kamu ya jangan pusing-pusing. Yang bisa menjawab apa keluhan kamu dan kebutuhan kamu di dalam channelmu adalah dirimu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Kang Asik, channelnya sahabat YouTuber pemula. Bersama Kang Asik biasa teman-teman, apapun dan bagaimanapun jangan lupa ya kita syukuri dan kita asikin saja. Bagaimana kabar teman-teman? Mudah-mudahan kabarnya sehat lahir dan batin, tetap berlimpah rezeki yang halal. Amin ya robbal alamin. Dan pada hari ini Kang Asik akan berbicara seputar fenomena subscribe, kemudian jam tayang, korelasi thumbnail dan konten video. Karena mengapa Kang Asik ingin membahas ini? Tapi sebelumnya Kang Asik mohon maaf, pada konten video ini Kang Asik bukan ingin mengajari apalagi sok-sokan berbicara bagaimana cara menambah subscribe, jam tayang, kemudian kualitas konten video dan lain sebagainya lah ya, yang sifatnya terkesan Kang Asik ini mengajari. Sekali lagi Kang Asik mohon maaf, ini hanya sharing ya, karena tidak sedikit teman-teman ini juga sebuah pengalaman, dan harap Kang Asik tetap teman-teman itu kuat mental, karena siapapun pasti akan mengalami yang namanya dibully, dicemoohkan orang, dan biarlah Kang Asik selalu mengingatkan itu adalah sebagai pupuk. Makanya Kang Asik tadi berbicara bahwa Kang Asik ini bukan mengajari ya. Jadi begini teman-teman, kalau kita berbicara tentang subscribe aja dulu ya. Jadi Kang Asik dulu sebelum 1000 ya, sebelum 1000 subscriber dan tentunya sebelum monetisasi, yang namanya hilang subscribe itu sudah tidak asing lagi. 10, 20 sampai ratusan subscribe tiba-tiba hilang, dan itu tentunya ya memang ada latar belakangnya, dan itu adalah perilaku kita sendiri. Akan tetapi seiring dengan berjalannya pengalaman, perjalanan konten sudah lama, hal itu sedikit demi sedikit kita akan mengerti. Apalagi ketika kita sering berkunjung, ketika kita sering rajin mengupload video, di situ akan terjalin pertemanan. Ketika yang subscribe hilang itu entah kemana, tiba-tiba kita berkomunikasi sama teman-teman, kemudian datang lagi teman baru dan mensubscribe-nya, dan secara tidak terasa bahwa subscribe itu akan kembali lagi ternyata teman. Itu yakini. Jadi ini yang pertama, yang mengeluh tentang hilangnya subscribe itu jangan pernah dipikirkan. Jadi kalau kata peribahasa, biarlah anjing menggonggong kapilah tetap berlalu. Jadi nggak apa-apa, itu adalah penyakit klasik dan itu sudah biasa, dan itu Kang Asik jamin akan kembali lagi. Asal teman-teman tabah mental, kuat lahir, kuat batin gitu ya. Lanjutkan saja. Kemudian subscribe ini adalah harus didukung tadi itu ya, katanya dengan thumbnail. Thumbnail yang apa? Thumbnail yang menarik. Yang menarik seperti apa? Yang bagus. Langsung timbul pertanyaan, sebetulnya thumbnail yang menarik dan bagus itu seperti apa? Ini sebetulnya sebuah pertanyaan yang tidak bisa dijawab teman-teman. Karena Kang Asik alami, Kang Asik mempelajari thumbnail ya lumayan cukup lama ya, dengan desain grafis tertentu, nyari rujukan ke sana kemari. Kemudian kita buatlah sebuah thumbnail yang nggak bagus lah ya cuma lumayan cerah. Akan tetapi ternyata itu menambahnya urusan thumbnail melonjak tidak? Kang Asik katakan tidak melonjak. Nah ini kan kadang-kadang kalau putus asa katanya thumbnail suruh bagus. Ketika thumbnail dibuat sedemikian rupa, kemudian cerah, kemudian hurufnya bagus, ternyata tidak menjamin menjadi daya ungkit subscribe kita dan jam tayang kita bertambah. Tidak. Nah di situ kita langsung pelajari kembali bahwa ternyata thumbnail adalah sebagai gerbang. Sebagus apapun thumbnail, semenarik apapun, ketika diklikkan jadi rasio klik tayang nih, maka masuklah ke konten video kita. Ketika masuk ke konten video kita, walaupun tadi thumbnailnya bagus, kemudian penonton kan langsung melihat konten videonya. Nah ternyata di sana bagus apapun kita mengarahkan, pada waktu saatnya dia menonton video kita ya kalau memang tidak sesuai dengan kebutuhannya, ya dia tinggalkan. Bukan berarti konten video kita itu jelek. Nah ini, jadi harus memang dilihat sebab akibatnya teman-teman ya. Dan untuk urusan konten video, memang itu jangan pernah dipikirkan juga. Karena apa? Kalau terlalu dipikirkan, nanti akan hilang ide kreatif kita. Makanya biarlah berjalan seiring dengan membangunnya konten YouTube kita. Karena tidak ada yang instan, betul ya. Yang namanya di YouTube itu sama sekali tidak bisa instan, terus terang saja.
Kecuali memang sudah berpengalaman, bisa saja 3 bulan, 6 bulan monetisasi, itu mungkin saja. Karena sekarang menurut Kang Asik pula, kalau cuma ingin monetisasi itu gampang, terus terang saja teman-teman. Hanya kan masalahnya dari subscribe dan jam tayang. Untuk subscribe ingin 1000 saja ya kita beli. Cuma pertanyaannya kalau membeli subscribe, iya misalnya 1000. Tetapi kan itu subscribe itu kan pelanggan. Walaupun subscribe 1000 dapat beli dengan yang alami 10 orang mensubscribe channel kita, tetapi alami terjadi komunikasi. Kang Asik rasakan lebih berharga yang 10 itu. Karena apa? Pada waktu kita membuat konten video lagi, subscribe yang alami itu dari yang 10 itu minimal 3 orang akan muncul. Dengan catatan kitanya berkomunikasi dengan baik tentunya. Jadi saling membantu, saling bersimbiosis. Dan simbiosisnya adalah mutualisme. Ketika kita dikasih, ya kita juga harus ngasih, seperti itu. Jadi saling menonton. Kemudian urusan konten video ini teman-teman. Jadi yang dikatakan bagus itu jadi relatif juga. Kalau ditanya seperti apa sih konten yang bagus, apakah editingnya yang keren, yang 3 detik sekali, 5 detik sekali, kemudian terjadi transisi, perubahan gambar, kemudian penyampaiannya bagus, kemudian dalam materinya juga dimengerti dan tidak berbelit-belit. Lagi-lagi, kalau orang yang menonton video kita tidak berminat, untuk apa konten video yang kita suguhkan, ya tetap aja akan keluar lagi. Nah, jadi seperti itu. Kemudian untuk jam tayang, nah sebetulnya jam tayang ini bukan berarti harus kita abaikan. Bukan juga, teman-teman. Karena ketika thumbnail bagus, kemudian klik, kemudian menonton video kita. Kalau video kita itu sesuai dengan apa yang penonton cari, ya tentu akan lama memperhatikan dan menonton video kita. Ketika penonton lama memperhatikan dan menonton video kita, secara langsung jam tayang akan bertambah sebetulnya. Jadi seperti itu. Khususnya untuk YouTuber pemula kan suka bikin bingung juga. Jadi saya ini langkahnya seperti apa? Dari YouTuber yang senior ini memberi pemahaman A, dari YouTuber yang senior ini pemahaman B, dan dari YouTuber yang senior ini memberikan pemahaman C. Tapi semuanya bagus. Mana yang harus kita pilih? Kang Asik langsung saya menjawab berdasarkan ya pengalaman yang Kang Asik alami. Jadi tidak usah pusing. Di sini terjadi prioritas masalah. Seperti jari tangan kita, maksud Kang Asik ya. Walaupun ini semua jari tangan kita, ini lihat Tuhan menciptakan bahwa tidak semua rata kan. Ini analoginya masalah itu dan kepentingan itu ya seperti ini. Jadi walaupun sama-sama baik, kita pilih yang paling potensial, yang paling tinggi kepentingannya. Yang paling tinggi yang kita harapkan, yang paling tinggi yang kita cari. Berarti misalnya yang tinggi itu adalah ini, ya kita ambil saja yang tertinggi ini. Nah, demikian pun dengan konten kreator ataupun YouTuber senior, semua baik, mana yang harus kita pilih? Ya sesuaikan tentunya dengan style kita, sesuaikan dengan kebiasaan kita, tidak usah dipaksakan. Dan ketika setelah dilaksanakan kalau terjadi kegagalan, ya itu juga jangan menuntut ataupun menyalahkan kepada yang memberikan pemahaman, apalagi menyalahkan kepada diri sendiri, itu jangan pernah. Karena apa? Ya seperti ini, Kang, kalau misalnya Kang Asik suka kerupuk nih, belum tentu teman-teman suka kerupuk yang sama. Kan seperti itu. Atau orang lain juga mungkin suka kerupuk, tetapi kerupuk yang berbeda. Jadi mungkin seperti itu kehidupan kalau kita aplikasikan di dalam konten kreator. Jadi saya kira seperti itu ya teman-teman. Jadi tetap untuk yang namanya mencari kita subscribe jam tayang, kemudian untuk mencari penghasilan setelah monetisasi, intinya adalah konten video kita itu harus menarik kalau kata Kang Asik. Jadi walaupun tidak bagus, editingnya biasa-biasa saja, tidak pakai kamera yang bagus, cukup HP yang jadul misalnya, atau ngomong apa adanya, tetapi ketika konten video itu sesuai dengan keinginan yang menonton, makanya tetap akan ditonton. Maka untuk itu betul adanya banyak konten kreator senior menyatakan bahwa kamu ya jangan pusing-pusing. Yang bisa menjawab apa keluhan kamu dan kebutuhan kamu di dalam channelmu adalah dirimu sendiri. Melalui apa? Yaitu tadi balik lagi menuju YouTube analitik kita. Ya memang itu raportnya ternyata. Jangankan teman-teman, Kang Asik aja dulu orang apa sih ngomong-ngomong YouTube analitik, sudah pusing disuruh lihat angka lagi. Ketika kita mengupload video, lihat saja ya di halaman pertama itu kan, ada panah, ada checklist seperti ini, ada panah ke bawah. Itu 3 poin itu aja dulu. Ketika penayangan, ketika rasa klik tayang, dan ketika durasi
menonton video itu sebetulnya merupakan satu kesatuan yang utuh teman-teman. Syukur-syukur ya panahnya ke atas semua. Ya minimal checklist semua seperti itu. Itu artinya bahwa kinerja kita sebagai konten kreator sudah mulai disenangi oleh penonton kita. Sudah disukai oleh subscriber kita. Dengan adanya tanda yang panah ke atas atau minimal checklist 3 semuanya seperti itu adalah salah satu tanda bahwa channel kita insya Allah akan maju dan berkembang. Tentunya yang belum monetisasi akan cepat monetisasi, kasih jamin. Apalagi kalau yang sudah monetisasi, ketika salah satu konten videonya sudah menunjukkan 3 kriteria tadi, panahnya ke atas, ya penayangan, ratio klik tayangan, durasi tonton, panahnya ke atas semua, insya Allah dijamin. Dolar ataupun rupiah yang masuk akan besar pula. Demikian pula yang belum monetisasi, apabila kontennya seperti itu, insya Allah akan segera sampai di monetisasi. Jadi itu saja yang bisa Kang Asik sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat teman-teman, dan mohon maaf hari ini konten video Kang Asik ngomongnya kemana aja ya. Karena ini sambil liburan, sambil duduk-duduk saja. Kebetulan ada setitik ide ya apa yang harus disampaikan berdasarkan pengalaman kemarin. Jadilah video hari ini. Saya Kang Asik mohon undur diri untuk pamit. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos.